Halo kawan-kawan, berjumpa lagi. Kali ini kita membahas sedikit kenapa jalan tol tersendat di Sumatera Barat karena adanya tanah-tanah yang sulit membebaskannya dari kaum-kaum adat. Nah, sebenarnya dari kaum adat kawan-kawan. Tapi menilik kalau kawan-kawan yang berusia seperti saya di atas 50 tahun, nah di atas 50 tahun, tahun-tahun 70-an atau 80-an ke bawah dulunya, di Sumatera Barat itu tidak ada yang namanya kelurahan. Kita beranjak surut ke belakang dulu. Kenapa hal itu bisa terjadi? Karena hak wilayah itu kan dikuasai oleh datuk-datuk. Kalau yang orang luar kan mengatakan Datuk Maringgi. Datuk Maringgi itu yang menguasai tanah-tanah di Sumatera Barat. Tapi sebenarnya kan tanah-tanah di Sumatera Barat atau harta pusaka, boleh dikatakan sawah, ladang, hutan dan segala macam itu kan dibagi-bagi oleh adat. Sebenarnya diturunkan dari garis keturunan ibu. Tapi pada dasarnya penguasanya adalah seorang laki-laki, yaitu mama kampung itu atau datu atau penghulu pemuka kaum tersebut laki-laki. Nah, di sini persoalannya sebenarnya berawal sebenarnya. Kalau menurut saya, karena kalau saya menilik kawan-kawan yang waktu kecil-kecilnya, boleh dikatakan saya masih remaja pada waktu itu, bisa merasakan kekuatan penghulu atau pemuka-pemuka adat itu tahun-tahun 80-an sungguh sangat gampang oleh pemerintah untuk melaksanakan pembangunan-pembangunan di Sumatera Barat atau di tempat lain, khusus di Sumatera Barat, karena saya mengalami sendiri. Bahkan pelebaran jalan, pembuatan jalan tidak ada masalah pada waktu itu. Kenapa? Nah, kalau saya lihat, ini menurut saya, pendapat saya pribadi, pada tahun-tahun 80-an itu kan di Sumatera Barat dulu ada namanya kenegarian. Kenegarian itu adalah boleh dikatakan kalau desa mungkin lebih besar dari desa kalau sekarang ini. Kalau kelurahan jauh lebih besar dari kelurahan. Itu biasanya sekarang udah terbagi menjadi sampai 5 kelurahan, satu kenegarian. Nah, kepala nagari dulu namanya kepala nagari atau wali nagari, itu sebenarnya pemimpin-pemimpin informal yang memang dipilih oleh, ini pada waktu itu belum ada pemilihan-pemilihan dari rakyat sebenarnya. Pemilihan pada waktu itu adalah dari datuk-datuk suku di kenegarian tersebut. Tidak ada dari masyarakat kawan-kawan. Nah ini, camkan sedikit. Dari datuk-datuk atau penghulu atau pemuka adat kaum di negeri tersebut. Nah, bayangkan negeri itu ada 3 sampai 5 kelurahan rata-rata sekarang pecahnya. Nah, pada waktu itu, sebelum dipecah itu, seorang kepala nagari atau kalau di tempat lain mungkin kepala desa, tapi kepala nagari itu, kalau yang saya lihat baik di negari kenegarian saya atau di kenegarian tetangga, itu kepala nagari itu bisa-bisa memang lama dia menjabat, bisa 6, 10 tahun, 15 tahun, tergantung kepada orangnya. Memang ketokohan seorang kepala negeri, kepala nagari, kalau kita bilang bahasa Minangnya, wali nagari itu ketokohannya luar biasa, kawan-kawan. Luar biasa. Dia bukan penghulu atau datuk biasanya. Bisa datuk, bisa tidak. Tapi ada orang dengan kualitas pimpinan informal yang luar biasa yang diletakkan di situ. Nah, kata-kata dia itu didengar, diikuti, dituruti oleh hampir segenap warga kenegarian itu. Kenapa? Rata-rata kawan-kawan, orang yang kalau saya nilai ketokohan dia itu memang orangnya berani. Atau kalau dalam istilah Sumateranya bagak. Tapi bagaknya itu atau beraninya itu atau premannya itu, preman maksud saya kan berani. Dia tidak akan mundur selangkah pun, tidak ada keciutnya, nyalinya untuk sesuatu hal yang memang dipikirnya benar. Makanya biasanya yang memilih dia itu adalah datuk-datuk atau penghulu-penghulu di kenegarian tersebut. Nah, kalau ada sesuatu hal yang akan dilaksanakan oleh pemerintah, cukup gampang pada waktu itu, kawan-kawan. Dan kenapa? Nantinya kepalakan atau kerapatan adat nagari itu dipilih juga oleh datuk-datuk itu. Dan biasanya orangnya memang kualitas yang sangat bagus juga. Kita nanti akan membandingkan dengan pada saat sekarang. Pada saat sekarang, tahun-tahun 90-an, 2000, udah terdegradasi namanya kewibawaan wali nagari atau kepalakan itu. Karena adanya pemecahan menjadi kelurahan, itu yang sebenarnya inti perkaranya. Jadi setelah kalau
Nah, pada dasarnya ketua KAN itu, ketua kerapatan adat nagari itu memang pimpinan informal juga di datuk-datuk ini. Orang-orang yang disegani, orang-orang yang dipilih memang sudah menjadi tempat dia atau boleh dikatakan right man in right place. Nah, di desa, di nagari tetangga, baik di nagari tetangga, selalu saya perhatikan, ini persepsi saya pada waktu itu saya masih remaja. Dia kalau menyatakan gotong royong untuk kenegaraan itu pada waktu itu listrik ataupun jalan belum banyak yang diaspal, biasanya digotong royongkan untuk membersihkan atau parit-parit untuk sawah rata-rata digotong royongkan. Biasanya kalau udah diumumkan oleh wali nagari itu hampir segenap penduduk warga mengikutinya. Artinya memang pimpinan itu pada waktu itu adalah pimpinan informal. Kawan-kawan tahu pimpinan informal itu adalah memang orang-orang yang memang dilahirkan untuk menjadi leader. Ada bakat dia menjadi leader. Berbeda dengan sekarang. Nah, kalau pada waktu itu kebijaksanaan pemerintah dari atas, mulai dari gubernur sampai wali kota sampai ke bawah camat, sangat mudah. Sangat mudahnya kenapa? Dia tinggal membawa mufakat wali nagari itu ke camat biasanya. Camat mengemukakan ide untuk kebaikan masyarakat. Nah, wali nagari nanti udah dikasih informasi, ke bawahnya dia sangat gampang kawan-kawan. Karena memang dia diikuti oleh masyarakat kenegariannya. Itu satu. Sekarang berbeda. Kenegarian di tempat saya udah berpecah menjadi 3 kelurahan. Nah, seorang lurah itu seakan-akan cuma sekarang seorang kepala administratif sebenarnya. Hampir tidak ada wibawanya ke masyarakat di kelurahannya. Hampir, boleh dikatakan memang tak semua, mungkin sebagian ada memang dilahirkan untuk jadi pimpinan. Tapi biasanya lurah atau kepala lurah itu diganti seperti pegawai, pindah ke sana, pindah ke sini, ya seperti instansi lain di kepolisian, kapolresnya pindah-pindah, kapolsek pindah-pindah. Kalau dulu tidak ada yang begitu. Jadi dia mengetahui pola, cara berpikir, kemudian cara mengatur masyarakatnya. Kalau ke wali nagari dulu. Kalau sekarang kalau udah berpindah-pindah begitu, bagaimana dia cara mengaturnya? Bagaimana cara menyerap aspirasinya dari masyarakat? Sehingga kalau ada yang seperti jalan tol yang kemarin-kemarin itu akan terkendala. Apa sebenarnya keinginan masyarakat? Itu memang kalau dalam keadaan-keadaan tertentu memang ada imbal balik sebenarnya ke masyarakat, atau minimal pengertian, penjelasan yang jelas kepada masyarakat. Cara menjelaskannya itu kadang-kadang yang namanya kelurahan atau lurah sekarang karena dia berganti-ganti tidak mendalami filsafat atau pandangan di nagarinya, di kelurahannya, dia akan bingung, akan susah. Nah, di situ akan terjadi bentrok karena kurang paham, kurang nalar, gagal paham namanya kalau sekarang kan. Kalau dulu itu begitu. Jadi kenapa hal itu bisa terjadi? Kita mendengar gubernur sangat kesulitan karena dia pingin sekali jalan tol tuh di Sumatera Barat dibuat terkendala. Memang udah mulai dilaksanakan, tapi banyak kendala dalam hal masalah tanah itu. Nah, inilah sebenarnya akar permasalahannya. Kalau di tempat lain masih ada, saya tengok desa-desa yang dipilih oleh kepala desanya dipilih. Nah, memang agak aneh sebenarnya kalau setelah reformasi tidak ada lagi kepala nagari atau kepala desa yang dipilih yang di tempat saya. Ini maksud saya di tempat saya, tempat lain tidak tahu saya kan. Kalau memang itu bagus, mungkin bisa dipertimbangkan. Karena kalau kita lihat, presiden dipilih, gubernur dipilih, wali kota dan bupati dipilih, sampai di camat dan lurah tidak dipilih. Nah, kemudian RT RW dipilih lagi. Tujuannya dipilih itu agar dia bisa menyerap aspirasi dari bawah, kemudian bisa menyelami filsafat daripada masyarakat dia, lingkungan RT, RW-nya di kelurahan agak sulit, jadi terputus. Maksud saya begini, kalau seandainya kita berpikir
berpikir seperti dulu lagi. Jadi dibuat kenegarian itu yang dipilih ketokohan seseorang yang bagus, pimpinan informal yang bagus akan memudahkan kebijaksanaan yang bagus juga untuk dari atas. Tapi kalau sudah dipilih, ditempatkan saja orang-orang tertentu tanpa mengetahui filsafat dan pandangan orang-orang tersebut di bawahnya, di yang masyarakatnya, itu akan sulit. Nah, ini terbukti dengan jalan tol sekarang kan. Itu kira-kira menurut saya sulitnya. Tapi mudah-mudahan kita berharap jalan tol itu menjadi atau lancar aja, menjadi pokoknya jadi jalan tol itu mudah-mudahan menjadi baik semua. Demikian sedikit penjelasan atau ya ide saya atau apalah namanya itu. Pokoknya itu pandangan saya tentang kenapa sulit membebaskan lahan di Sumatera Barat pada saat ini. Begitu kira-kira. Terima kasih.